Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu. Channel ini secara spesifik membahas tentang peternakan lebah madu dan hal-hal menarik di dunia perlebahan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan pembahasan tentang dunia lebah madu, langsung saja subscribe dan tekan notifikasinya. Biar kalau ada hal menarik dari channel kami, teman-teman dapat pemberitahuan. Di video ini kita akan membahas tentang anggota koloni lebah madu. Langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelumnya intro dulu. Ya, dalam koloni lebah madu itu terdapat 3 macam jenis lebah. Nah, lebah pekerja itu kan jenis kelaminnya kan betina ya. Dia hidup di awalnya ya, lebah pekerja itu selnya seperti ini. Dia hidup di sini lebah pekerja. Tadi dari larva, kemudian dia itu berbentuk pupa, ini bentuk flat gini, datar gini, datar ya, datar. Kita bedakan antara lebah pekerja dengan lebah ratu, selnya itu beda. Nah, kalau ini sel si lebah ratu. Jadi nanti kalau misalnya lebah ini membentuk sel lebah ratu, bentuknya seperti ini ya, menghadapnya ke belakang, ke bawah. Ke bawah. Bentuk selnya ke bawah menghadapnya. Kemudian yang lebah pekerja flat, lebah ratu ini. Nah, lebah pekerja dia itu mulai dari telur, kemudian sampai menetas. Di bentuknya kan telur, kemudian larva, kemudian pupa. Nah, sampai menetas dia ini selama 21 hari. Jadi umur menetasnya itu sama dengan umur ayam. Ayam mulai dari telur sampai menetas ketika dieram itu 21 hari. Jadi sama dengan ayam. Nah, lebah pekerja hidupnya itu nanti di sekitar larva-larva macam ini. Nah, salah satu tugasnya dia itu memberi makan larva ini, memberi makan adik-adiknya. Jadi pertama dia mengambil polen, tepung sari, ngambil ya. Kemudian dicampur dengan madu ini, diproses di kepalanya yang namanya kelenjar hipofaring ya, di faringnya diproses, kemudian dijadikan royal jelly untuk memberi makan si larva. Royal jelly ya. Itu tugas lebah pekerja. Nah, tugas lain dia itu mencari nektar untuk diproses menjadi madu. Tugas lainnya lagi dia itu sebagai pengamanan. Jadi yang menyengat itu si lebah pekerja. Kita lihat ujung ini, ujung bokongnya ini, bokong si lebah pekerja. Jadi kalau kita mau megang lebah pekerja, megangnya itu kepalanya. Seperti ini kita pegang kepalanya. Nah, pegang kepalanya. Nah, ini bokongnya dia akan nekuk semacam ini. Jadi kita nggak kesengat. Kalau megangnya keliru kesengat. Lihat di ujungnya ini. Di ujungnya lancip ini sengat. Dia mempunyai sengat si lebah pekerja ini. Nah, tugasnya adalah bagian keamanan, security, untuk mengamankan koloni dengan cara ini senjatanya, sengat ini. Ujungnya bokongnya kan lancip si lebah pekerja ini. Bokongnya lancip. Nah, kalau megangnya pinter nggak mati dia ya. Beda dengan pejantan. Kita lihat langsung masuk ke pejantan ya. Pejantan lihat ini.
bokongnya ini, nah belakangnya ini. Pejantan ini gendut, kemudian bagian belakang dia gepeng. Jadi pejantan ini cara megang dengan cara apapun dia tidak nyengat, karena dia tidak mempunyai kelenjar sengat. Kelihatannya seperti nyengat, nggak punya sengat dia. Bokongnya gepeng, ujungnya tidak ada sengatnya. Nah, pejantan jumlahnya hanya beberapa di koloni, nggak banyak, cuman sekitar puluhan, maksimal ratusan. Wah, 10-an aja sudah lumayan banyak. Sedangkan lebah pekerja ini ribuan, jumlahnya ribuan. Bagaimana kemudian kita melihat lebah pejantan ini dia ini telah dewasa atau enggak? Gampang, sama seperti tadi. Lihat lebah pejantan ini, dia ini gundul, ini tua. Ada lagi, gini caranya. Lebah pejantan yang sudah tua, gundul semacam ini, dia siap kawin. Kalau kita kepingin tahu dia bener sudah siap kawin atau belum, dipegang punggungnya, pegang gini, ditekan punggungnya, nah lalu dia akan bergetar, tangan kita akan terasa bergetar, gitu. Berarti lebah ini memang bener-bener telah siap kawin, lebah pejantan. Kita ambil ya. Jadi gini, nah ini lebah pejantan, ini kita pegang ini terasa, dia terasa gitu. Kita goyang-goyang dikit gini untuk melihat dia siap atau tidak. Kita goyang-goyang, terangsang paling lebahnya ya. Ayo kita tekan gini. Ini tuh, ingat. Nah, ini organ genitalnya. Jadi ini kan ada seperti dua gini. Ini untuk membuka vagina si ratu. Dan kemudian ini spermanya. Ini kelihatan. Spermanya yang agak budak ini. Nah, ini organ genitalnya laki-laki. Kemudian kenapa habis kawin kemudian dia mati? Karena lepas gini. Ini kita matikan ya, maaf ya sayang ya, untuk pengetahuan. Lebah pejantan itu selnya berbeda dengan betina. Lihat selnya ini. Oh, selnya pejantan besar-besar ya. Selnya besar. Biasanya posisinya di bawah. Seperti ini ya. Ini mana ini? Oh, ini bawah, ini pejantan. Ini pejantan anunya, selnya. Karena selnya besar, kemudian bentuk selnya tidak rata. Kalau lebah pekerja kan rata. Ini tidak rata, munduk gini. Nah, kalau pekerja ini kelihatan ya bedanya. Loh, bedanya ini pekerja, ini selnya jantan. Dari selnya aja beda, bentuk tubuhnya juga beda. Ini pejantan. Kalau ada seperti murid-murid baru ya, mahasiswa baru gitu, tak tanya, ayo tahu nggak mana ratunya? Kadang yang ditunjuk pejantan, nggak ratu. Lah kalau ini nggak goyang, ini muda, ini lebah jantan muda ini. Punggungnya kan masih banyak bulunya ini, muda, belum siap kawin. Kalau yang ini yang sudah tua, warnanya beda. Nah, anggota koloni yang ketiga itu ratu. Ini bertelur ini. Sulit loh, pas banyak bertelur loh, lucunya bertelur ya. Oh, jadi bawahnya ke bawah anunya, bokongnya ini ke bawah. Nah, ratu ini terluka ratu ini. Kalau ratu mau bertelur, dia itu diukur dengan kaki depannya dulu, lebar selnya ini. Kalau selnya lebar, maka dia berarti menelurkan jantan.
Kalau selnya pendek, itu menelurkan sel betina. Nah, itu bertelur ya. Jadi bokongnya ini bagian abdomen itu mentok sampai ke bawah. Sampai ke bawah sel. Loh, itu loh, masuk tuh ya. Itu bertelur. Telurnya langsung ada di bawah. Sebelumnya dia itu mengukur lebar selnya dengan kaki depannya. Dan ini terus bertelur gini sepanjang hari. Loh, bagus. Dia ini ratu ini itu terluka ini. Kakinya ini terluka satu di bagian belakang ini. Kaki yang bagian belakang nggak berfungsi dia. Tapi dia masih produktif. Jadi kita masih mempertahankan ratu ini. Pak, kita lihat terus kan dia bertelur, nggak berhenti, pindah satu sel ke sel yang lain, langsung bertelur. Lihat aja anak buahnya. Wah, dia bagian membersihkan si ratu. Ratunya terus bertelur. Ini ratu yang meskipun dia terluka hati, terluka kakinya, tapi dia produktif. Jadi kita melihat ratu itu jangan melihat bentuk fisiknya doang, lihat produktivitasnya. Itu dilihat, dia melihat dulu selnya itu ada isinya enggak. Kalau enggak ada isinya, dia memasukkan bagian abdomennya bertelur. Jadi ratu ini jenis kelaminnya kan betina. Dia ini bagian sengat, dia punya sengat, tapi sengatnya dia digunakan sebagai ovipositor namanya, yaitu alat untuk meletakkan telur. Kalau di betina, kalau di lebah pekerja, dia kan langsung bersambung dengan kelenjar sengat. Dia digunakan untuk menyengat. Kalau ratu enggak digunakan untuk itu, tapi digunakan untuk meletakkan telur. Ya, dia kakinya terluka tapi produktif. Kita kadang ngambil gambar ratu yang produktif sedang bertelur gini ya, gampang-gampang susah. Ini rezeki kita dapat gambar ini. Jadi nanti bisa dibuat sebagai pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa bagaimana ratu meletakkan telur. Lihat di sampingnya itu si lebah pekerja kan terus mengelilingi. Dia itu tidak hanya mengelilingi aja, dia membersihkan tubuh ratu, kemudian juga memberi makan ratu. Nah, itu kan ada ratunya itu disuapin itu, bagian mulutnya disuapin. Nah, ratu-ratu ini dia itu punya mengeluarkan zat yang namanya feromon. Nah, feromon ini sama si lebah digunakan untuk membaui, dibaui kemudian disebarkan ke lebah-lebah yang lain, biar lebah itu tahu bahwa di situ ada ratu. Kalau lebah tahu di situ tidak ada ratu misalnya gitu ya, maka si lebah akan segera membuat ratu baru. Nah, kalau ratunya produktif semacam ini, lebah tidak akan membuat sel-sel baru. Kita lihat tadi berapa rate-nya itu, 1 menit dia berapa kali bertelur. Ini dia produktif ya. Nanti kita lihat, kita hitung dalam 1 menit dia menelurkan berapa ekor. Lalu kita kalikan dalam 1 jam dia menelurkan berapa ekor, 1 hari berapa ekor, kira-kira semacam itu ya. Jadi rate-nya kita ambil agak lama, tidak apa-apa. Tukang syutingnya capek juga tidak apa-apa. Ini ilmu sebab ini. Jadi untuk menghitung dalam 1 hari dia menelurkan berapa ekor, paling tidak kan kita ambil lah ya, paling tidak ya 5 menit gitulah untuk menghitung jumlah penelurannya. Oh, bagus ini, dikelilingi oleh lebah pekerja. Meskipun semper kakinya, tapi dia memang benar-benar produktif. Terus bertelur. Oh, sungguh sulit loh ambil gambar semacam ini. Jadi makanya tetap tak biarkan gini aja.
Aku pengen dari dulu ngambil gambar gini, nggak dapatnya gitu ijenan, jadi akhirnya nggak maksimal. Kalau megang gini ya apa nih videonya. Oh, kakinya terluka tapi produktif banget ya. Itu yang berfungsi kakinya cuma berapa? Kaki kiri kanan itu fungsi tiga-tiganya, kaki kiri itu cuma ada satu nggak salah kalau berfungsi. Dia mencari lagi ya. Oh, dua kaki kiri itu kaki belakang yang tidak berfungsi. Oke, nanti artinya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya di dalam satu koloni lebah madu terdapat satu ekor ratu, beberapa puluh lebah bejantan, dan ribuan lebah pekerja yang berjenis kelamin betina. Ratu kegiatannya tiap hari adalah bertelur dan mempertahankan stabilitas koloni dengan cara mengeluarkan feromon dari dalam tubuhnya. Dan lebah pejantan tugasnya hanya mondar-mandir makan sampai kemudian dia harus menunaikan tugas utamanya, yaitu kawin dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika dia kawin, dia langsung is dead. Ya, itulah tugas lebah pejantan, tugas mulia sekali dan harus mengorbankan hidupnya. Ya, demikian dari saya, sampai ketemu lagi di Ustadi Madu Channel. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share agar video ini memberi manfaat banyak orang. Kamu ditutup. Aduh, mana? Bakal bro. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak mentol. Dadah.